Alhamdulillah pembayatan parantos dilaksanakan. Mudah-mudahan aranjeunna tiasa ngalaksanakeun sesuai sareng naon anu dianjurkeun dina konon asasi konon dahili. Anu salajengna supados teu nyangkolong kana waktos pemaparan materi anu insyaallah bade didugikeun ku Al Ustad Haji Dede Tasmara. Ka Al Ustad kalayan hormat dihaturkeun. Sadeu. Oh iya kan? Iya. Oh iya. Oh, iya. Kayaknya apa saya setting ya? Pasti setting. Set. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat wa tarfa'ud darajat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ieu mah bade ngadongeng wae nya. Lagi dikalitan ku dongeng bahasa Jawa Cenghar. Ai di dalilan teh sok tuduh. Kakumaha cenah. Ningali ustad teh ngaleutikan les we leungit. Sekarang bulan Dzulhijjah atau Rayagung, bulan ke-12. Tanggal surat 17 sami ya namanya. Hijriah dengan Masehinya sama. Dan nanti setengah bulan lagi kita akan ketemu dengan bulan Muharram. Bulan pertama dalam sistem penanggalan Hijriah. Ada tanggal yang istimewa di bulan Muharram itu, yaitu tanggal 10. Yang disebut dengan Asyura. Kalau Nabi memerintahkan dalam bentuk anjuran untuk saum tanggal 10 bulan Muharram. Tetapi di sisi lain, bagi orang-orang Syiah, tanggal 10 juga ini tanggal yang istimewa. Dan biasanya mereka merayakan atau memperingati gugurnya Husain yang dipenggal kepalanya di Karbala, Irak. Dan itu terus berulang setiap tahun. Kalau di Bandung yang menjadi pusat perayaan itu Jalan Kebaktian, Kampus 2. Kurang dia nyatanya. Yang kemarin meninggal dunia itu. Ya. Kemudian di Geger Kalong Girang, dari Agim terus ke atas ada Yayasan Al-Jawad. Kemudian di Jalan Kembar. Kemudian nanti di Ciwastra ada Yayasan Al-Kazim namanya. Dan memang sungguh luar biasa. Menurut mantan bendahara Syiah, untuk mensyiahkan Jawa Barat itu sudah disiapkan dana sebanyak 4 triliun ya, untuk mensyiahkan Jawa Barat. Ini berita ini saya dapat dari Pak Atian Ali. Karena beliau
keras gitu ya, kritis terhadap ajaran Syiah ini. Nah, kita akan cerita tentang akidah dan sejarah lahirnya Syiah. Mung rada lami wiosnya. Pamit tos saya waktosna pareman we tad nikna. Tadi saya waktosna. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita runut dari ribuan tahun yang lalu. Yang pertama, semua agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu Islam. Inna dina indallahil Islam. Kalau di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Islam, Kristen, Protestan, kemudian Hindu, Buddha. 5. Di era Gus Dur itu ditambah lagi dengan Konghucu. Konghucu diakui sebagai agama resmi negara, itu merupakan jariah Gus Dur. Ya. Betul, Pak, jariah. Tetapi menurut pandangan Al-Quran bahwa agama yang diakui oleh Allah itu hanya Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima, dan di akhirat dia akan termasuk orang yang rugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Oleh karenanya, semua agama yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi dan Rasul itu Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, termasuk agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Islam. Lalu kenapa muncul sebutan agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu agama Yahudi? Sebenarnya Yahudi itu bukan nama agama, tetapi Yahudi itu sebutan bagi keturunan Yahuda. Jadi kalau kita runut, Nabi Ibrahim punya 2 anak dari 2 istri. Kalau dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim itu punya anak 13 dari 4 istri. Sarah, Hajar, Hajun, Konturo. Tapi yang populer Sarah dan Hajar. Dari Hajar nanti lahirlah Ismail. Dan nanti Nabi Muhammad itu dari jalur Ismail. Disebutnya Bani Ismail. Kemudian nanti dari Sarah lahirlah seorang anak namanya Ishak, Nabi. Nabi Ishak punya anak Yakub. Jadi Yakub itu incu. Nanti Nabi Yakub punya nama lain. Ada yang mengatakan Nabi Yakub punya gelar. Gelarnya Israel. Dalam bahasa Ibrani. Kalau diarabkan Israel itu artinya Abdullah. Isra Abdun El Allah. Jadi kalau il itu dalam bahasa Ibrani artinya Allah. Immanuel itu Tuhan bersama kita. Yang jadi nama rumah sakit di Bandung. Nabi Yakub punya 12 anak. Sebenarnya 13. Anak Yakub itu 13. 12 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan namanya Dina. Cuma kenapa populer 12 saja? Karena dalam sistem keyahudian, bahkan termasuk di Sumatera ya, itu jalur silsilah keturunan itu melalui jalur ayah, jalur laki-laki. Disebut paternalistik. Nah, jadi 12 anak ini, ada yang jadi nabi, namanya Yusuf. Ada yang namanya Yahuda, ada yang namanya Simeon, Zebulon, Naftali, Bunyamin, Yusuf diantaranya. 12 anak Nabi Yakub ini nanti disebut Bani Yakub, turunan Yakub, atau disebut juga Bani Israel, karena Israel ini nama lain untuk Nabi Yakub. Jadi Israel itu bagus, Abdullah gitu. Mun orang Arab mah Abdullah, kalau dalam bahasa Yahudi mah hamba Allah itu Israel. Tapi jangan coba-coba, saya mah boga anak terek Israel ngaranna. Abdullah we, nah gitunya. Itu. Karena kadang-kadang konotasinya jadi jelek ketika kita mendengar Israel yang disebut. Sejatinya kan bagus Abdullah. Tapi nu kagambar teh pembantaian terhadap anak-anak Palestina kan begitu.
Jadi 12 anak Nabi Yakub ini disebut Bani Yakub atau disebut juga Bani Israel. Nanti anak-anak Nabi Yakub ini kita ambil yang 12 ya. Beranak pinak. Nanti anak keturunan Nabi Yusuf disebut Yosefi. Anak keturunan Simeon disebut Simeoni. Yang jadi pelatih Atletico Madrid sekarang. Apal tukang bola banyak. Keturunan Yahuda disebut Yahudi. Jadi Yahudi itu bukan nama agama. Sebutan untuk anak cucu keturunan Yahuda. Dan nanti dari 12 anak Nabi Yakub ini yang paling banyak berkembang biak, pemisato itunya. Itu dari jalur Yahuda. Selain memang terbanyak menonjol palalinter keturunan Yahuda sampai sekarang. Makanya kita melihat banyak ilmuwan-ilmuwan itu Yahudi. Misalkan yang punya pemikiran bahwa manusia berasal dari kera, Charles Darwin itu Yahudi. Einstein juga Yahudi. Oleh karenanya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tidak ada manusia kecuali Bani Israel. Dan tidak ada Bani Israel kecuali Yahudi. Jadi kalau disebut Yahudi itu mewakili Bani Israel. Nah, nabi-nabi terdahulu diutus oleh Allah itu untuk masanya dan untuk kaumnya saja. Makanya ada istilah Nabi Musa atau Nabi Isa, aku diutus oleh Allah untuk domba-domba Israel yang tersesat. Makanya pendeta disebutnya gembala. Mantan tukang angon, mantan disebutnya gitu. Saya tahu mantan tukang angon kalau jadi mualaf itu gitu ya. Mantan gembala. Aku diutus oleh Tuhan untuk domba-domba Israel yang tersesat. Tapi tindakan nyata nama domba Cimenyan, domba Garut, domba Anjarsari, babat terus gitu ya. Padahal hanya untuk domba-domba Israel saja. Karena agama Nabi Musa ini khusus untuk Bani Israel, yang suku terbesarnya adalah Yahudi, muncul saja agama Yahudi. Padahal sebenarnya agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah Islam. Nah, di dalam buku karya Al-Ustadz Ahmad Din El-Marsedek itu disebutkan bahwa agama itu nanti ada dua, ada agama Samawi, ada agama Budi. Agama Samawi itu agama yang berasal dari langit yang memiliki kitab wahyu. Kalau agama Budi itu agama hasil olah rasa dan pikiran. Menurut rasa baik, tuangkan sebagai aturan agama. Contoh di zaman modern gitunya, kemarin mantan Bupati Purwakarta, Kang Dedi. Jadi saya mah tos biasa ngebagikan daging kurban teh sehari sebelum Idul Adha. Supaya orang langsung bisa menikmati, bisa masak. Ternyata secara pikiran masak. Cuma secara dalil mah tidak betul itu. Nah, jadi menurut rasa baik, menurut pikiran baik dituangkan dalam aturan agama, disebutnya agama Budi. Nah, tapi kita ikuti saja pola umum ya. Ada agama Islam, Kristen, ada Yahudi. Tiga agama Samawi ini, ketiga-tiganya punya misi. Islam punya misi untuk mengislamkan semua orang. Dan memang seperti itu kan tugas Nabi. Nabi Muhammad itu diutus untuk semua manusia, bahkan jin. Sementara kalau nabi-nabi terdahulu khusus untuk kaumnya. Kemudian orang-orang Nasrani juga punya misi untuk mengkristenkan orang. Cuma nanti ada cara yang berbeda. Kalau Islam itu mementingkan cara, hasil terserah Allah. Karena tugasnya innama alaikal balag, tugas kamu hanya sebatas menyampaikan. Urusan mereka terima atau tidak, itu Allah yang akan menakdirkan. Tapi kalau Kristen itu mementingkan hasil. Cara nama kumaha we? Ngabohong oge teu nanaon. Makanya nanti pusat kristenisasi terbesar di Jawa Barat itu Cianjur Selatan. Terbesar. Dugika pendeta-pendeta di Cianjur mah nyebutkeun ya, Yesus teh lahirna di Cianjur. Nepi ka kitu.
Di Jawa Tengah beda deui. Di Jawa Tengah mah Yesus teh lahirna di Jawa Tengah. Matang aya kota namina Kudus. Eta tina Rohul Kudus. Jadi misionaris di Cianjur begitu. Yesus itu dilahirkan di Cianjur. Cini pendeta sanes di Bethlehem eta Yesus teh lahirna di Cianjur. Ai Bethlehem teh kieu ye. Lalakona. Yesus teh jalan-jalan, enjing-enjing teh jalan-jalan wanci haneut moyang. Tepang sareng ajengan, eta ajengan diajak debat ku Yesus. Eleh debat ajengan teh, eraeun. Pan ari era teh dina Sunda mah laham lehem. Cek Yesus teh, nah Bethlehem lehem, jadi Bethlehem tak gitu Bethlehem teh. Gitu. Nah makanya nanti patung Yesus kalau di Eropa berkulit putih, berambut pirang, matanya biru. Di Cina masih sipit. Ya. Patung Yesus mah. Di Jawa beda lagi. Di Jawa mah Bunda Maria teh bukan dijilbab tapi pakai kemben. Karena sistem adaptasi begitu. Kenapa nggak bohong nu penting mah. Nah kemudian mereka sering juga menggunakan metode dakwah dengan mengiming-iming, memberi mie instan, baju bekas. Di urang teh seueur nu kabita. Nah kalau dalam Islam kan tidak boleh memaksa orang, tidak boleh mengancam orang agar mereka memeluk Islam. Dan memang ini sudah sesuai dengan selain ada dalil dan ini sesuai dengan faktor kejiwaan. Karena keyakinan itu tempatnya di hati dan hati itu merdeka. Hati tidak bisa dipaksa. Kalau fisik bisa dipaksa. Makanya ada seorang psikolog bilang begini, Anda bisa memaksa seorang perempuan untuk telanjang di hadapanmu. Tapi kamu tidak bisa memaksa dia untuk mencintaimu. Secara gayanya. Betul, Pak. Paksa munanya sina muka baju bisa, tapi dipaksa agar mencintai kita akan bisa. Nah, cinta mah hati urusannya. Dan keyakinan itu hati urusannya. Sementara Yahudi juga punya misi. Tapi misi Yahudi bukan untuk meyahudikan non-Yahudi. Karena Yahudi tidak mau jumlah mereka ditambah oleh yang bukan Yahudi. Karena mereka mengaku bahwa nahnu abnaullah, kami adalah anak-anak Tuhan, wa ahibba'uhu, dan kami adalah kekasih-kekasih Tuhan. Jadi mereka mengklaim bahwa ras mereka adalah ras pilihan. Nah, maka di Jerman mah di Austria diadu dengan bangsa Arya, karena bangsa Arya juga mengaku sebagai bangsa pilihan. Babad kan Yahudi teh. Di Austria, di Jerman itu. Misi Yahudi itu adalah bagaimana caranya agar semua agama rusak. Itu misi Yahudi. Dan yang menjadi korban pertama dari misi Yahudi ini adalah agama Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa ada orang Yahudi namanya Saul. Dia sangat benci kepada agama Nabi Isa. Nabi Isa wafat atau diangkat ke langit, dia pura-pura memeluk agama Nabi Isa dan dialah yang merusak agama Nabi Isa. Misalkan Nabi Isa mewajibkan khitan, Saul tidak. Nabi Isa mengharamkan babi, Saul mengatakan tidak haram. Dan yang diikuti oleh Kristen modern sekarang itu justru ajaran Saul, yang dalam penyebutannya menjadi Paul atau Paulus itu. Oleh karenanya ada sebuah buku judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini. Dari 100 tokoh itu, ranking pertama Nabi Muhammad, kedua Paulus, ketiga Yesus, keempat Umar. Dalam mukaddimahnya, dalam prolognya itu, si penulis mengatakan bahwa mungkin orang mengira bahwa saya seorang Muslim. Nah, saya bukan Muslim, saya seorang Katolik. Tapi kenapa saya menempatkan Muhammad itu ranking pertama? Dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini. Karena memang secara fakta sejarah begitu. Orang biasa bukan keturunan raja. Karena Nabi Muhammad bukan keturunan raja. Uang tidak punya, fasilitas tidak ada. Tetapi bisa merubah hanya 23 tahun saja.
sebuah bangsa dari bangsa yang barbar, indung nawai dikawin, ya Iliyah mah. Anak perempuan di ruang kerepes, judi mabok sudah menjadi hal yang biasa. Selama 23 tahun saja. Upami Nabi Muhammadnya turunan raja jelema beunghar itu pantas lah. Mun di urang mah gitu, bapana tentara, masuk akabri anakna pantas, teu aneh. Bapana dosen, masuk ITB, teu aneh. Tapi lamun anak tukang macul, anak tukang beca, katampi di ITB, eta nu aneh. Kenapa menempatkan Paulus ranking kedua, sementara Yesus yang di dalam dunia Kristen disebut Tuhan ranking ketiga? Karena beliau mengatakan, karena orang yang berjasa menyebarkan Kristen modern bukan Yesus, tetapi Paulus. Dan sekarang Kristen modern itu lebih mengikuti Paulus daripada Yesus. Nah, target berikutnya yang dirusak oleh Yahudi itu Islam. Tetapi kita jangan mengkhawatirkan Islam, dan Islam harus dijamin ku Allah. Jangan mengkhawatirkan Quran, karena Allah sudah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang perlu dikhawatirkan itu diri kita, anak kita, incu urang. Karena tidak ada jaminan. Apalagi nanti fitnah di akhir zaman ya. Begitu dahsyat fitnah akhir zaman itu. Menjelang kiamat. Duka ayeuna teh istilah Nabi mah, aku diutus waktu asar dan kiamat itu terjadi waktu maghrib. Artinya begitu dekat masanya. Jadi kira-kira ayeuna teh wanci jam sabaraha? Tanda kiamat, dari 3 tanda kiamat, yang 2 sudah terbukti, yang 3 belum. Ada tanda kiamat yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan belum terjadi. Tanda kiamat yang sudah terjadi, diutusnya Nabi Muhammad, diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Al-Quran kitab suci akhir zaman. Kalau Nabi akhir zaman sudah diutus, kitab suci akhir zaman sudah diturunkan, berarti zaman ini sudah berada pada fase akhir. Ini tanda kiamat yang sudah, yang sedang terjadi. Banyak itu ya. Di antaranya ada ungkapan ketika seorang hamba sahaya sudah melahirkan majikannya. Abdi mah gaduh pengalaman kieu. Saya nikah tahun 93. Domisili di Maleer Selatan. Tinggal kita nikah di dinya we. Di komplek MI. Mertua Indah. 5 tahun. Nah, terus ngaji ke Ustaz Usman almarhum gemuruh tiap pagi. Suatu hari jam 8 pagi saya lewat masih di gang di mertua itu. Ada 3 orang anak adik kakak. Can Marani gitaranna ini. Gitaran. Can Marani da katingali kuleuh kene. Ibuna nuju moekeun acu. Nuju moe ibuna. Beret moe. Persis ketika saya lewat, itu salah satu dari 3 anak itu, anaknya itu, anak dari si ibu menuju moe. Ma, pangyieunkeun cikopi ka indung. Kata ibunya, ari sia teu neuleuh, pan aing teh keur moekeun baju sia. Dicatat ku abdi mah. Sampai ingat kepada hadis itu, ciri kiamat itu ketika seorang hamba sahaya sudah melahirkan majikan. Buah-buah ieu meureun. Banyak ibu yang mestinya dihormati, dimuliakan, diposisikan oleh anaknya sebagai pembantu. Panggiekeun mah, panggiekeun mah, panggiekeun. So, ibu ngaraos gitu. Ya. Kadang-kadang boga anak teh, salakina karir. Anak urang nu istri karir. Incu urang dititipkan ke urangnya. Baheula disiksa ku anak, ayeuna disiksa ku incu. Nah nanti ada tanda kiamat yang belum terjadi. Kalau yang ini yang belum terjadi sudah terjadi, sangat sebentar lagi kiamat itu. Gambaran anak ya, urang ngalamunnya ya. Upami bapak ibu
gaduh artos, gaduh tabungan di bank 10 miliar. Ngalamun mah tong kagok. Saeutik teu aya loba gitu. Kabeh we ngalamun mah tong kagok. Ya. Bapak Ibu gaduh tabungan 10 miliar. 1 miliar teh 1000 juta di bank. Peryogi katun ATM. Di rumah kita punya uang cash 1 miliar. Anapun kasur, dina laci lomari, wah pokoknya 1 miliar. Torojol teh tukang seblak misalkan ngaliwat, mang seblak 1 jutaan. Pan loba duit. Nah, tiba-tiba pas sore itu urang teh beres salat asar ngadaweung di tepas sambil menikmati teh manis. Torojol jalmi nyonok rangsel atuh. Assalamualaikum. Salam. Muningakeun di mana aya ka ieu teh. Abdi mah nyuhunkeun kaikhlasan Bapak we. Abdi teh gaduh artos 100 juta bade sodako mugia Bapak kersa nampi. Kira-kira ditampi moal. Ya. Padahal di bank 10 miliar, di bumi 1 miliar. Aya nu bade sodako 100 juta ditampi? Tampi. Berarti kiamat jauh kene. Pantina hadis nama gitu. Ya. Akan ada orang yang membawa sebongkah emas untuk disodakokeun, tapi teu aya nu nampi. Kenapa? Karena mereka sudah tahu dari ciri-cirinya kiamat sudah sangat dekat. Cing mun ibu tadi nu 10 miliar di bank, 1 miliar di bumi. Mun enjing kiamat bade dikumahkeun eta artos. Apal enjing kiamat bade dikumahakeun. Tuh nya, sodako ngan moal aya nu nampi, da batur ge bade sodako. Nah, gitu ya. Nah, nanti Nabi mengatakan begini, di akhir zaman itu akan ada orang yang di pagi hari masih muslim, sore sudah kafir. Begitu dahsyat fitnah akhir zaman itu. Makanya Nabi mengajarkan doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Tong dianggap enteng doa itu teh. Sekarang sudah muncul contoh-contoh kecil. Dulu ya ada orang bilang begini, Indonesia itu mesti dipimpin oleh orang yang kuat. Tidak bisa Indonesia dipimpin oleh orang krempeng yang kurang gizi. Ya, Ngabalin bilang begitu. Jokowi pinter, dirangkul, bere tulang. Ya, dirangkul, kasih tulang, nurut pan ayeuna. Begitu mudah orang berubah. Karena cuan, karena pulus, karena jabatan. Sekurang kumaha Indonesia itu nggak bisa dipimpin oleh presiden kerempeng yang kurang gizi. Tapi kan gitu ngabalin. Dulu ya, ada orang namanya Nur Hasan Ubaidah Lubis. Orang mana? Orang mana ya tak? Masih orang Sumateranya. Nah, itu orang Jawa. Lubis didinya mah singkatan luar biasa. Iya kan, pan orang Garut ke Siregar, sisa remaja Garut, gitu. Siregar. Nur Hasan Ubaidah Lubis itu pimpinan Islam Jamaah atau Jamaatul Muslimin anu ayeuna janten LDII namina teh. Dulu dia memfatwakan bahwa memilih mencoblos Golkar itu hukumnya haram. Gitu kan fatwa anak Nur Hasan Ubaidah Lubis. Diberangkatkan ibadah haji oleh politisi
Golkar. Pulang dari ibadah haji apa fatwanya? Milih Golkar hukumna wajib. Hati-hati. Di Tasik ada pesantren. Saha we nu mere gede dipilih. Mata di pesantren eta mah aya nu KP3, aya nu KPKB, aya nu KPDI. Siapa aja yang ngasih uang banyak. Nah, mung di Persis mah teu kitu. Nah, ngadeukeutan Persis mah olo kejo partai teh. Uang masuk tapi nu milih anger. Kenapa? Da jamaah Persis mah sudah punya pendirian. Tidak cocok da imam sanes imamah imaroh. Nah, gitu. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi misi Yahudi itu merusak semua agama. Makanya nanti Yahudi itu memunculkan aliran-aliran dan paham sesat, termasuk di Indonesia. Indonesia mah negara anu subur, sanes mung saukur taneuhna hungkul. Taneuhna subur di urang mah. Matak saur Oma Irama mah di Indonesia mah nancepkeun iteuk jadi tangkal. Di Arab mah nancepkeun tangkal jadi iteuk. Nah, eta subur. Sok di urang mah nancepkeun we jadi di urang mah. Jadi tancepkeun we jadi serba mudah di urang mah. Tangketnya secara alami ya akan mempengaruhi karakter orang. Rata-rata orang yang hidup di jalur tropis pemalas, Pak. Pola hidupnya nyantai. Nah, dan segala raos, segala ayat. Matak saur Dr. Ayib Rosidi ya, pujangga Sunda yang sudah meninggal dunia. Lamun di bandara ningali aya jalma leumpangna rusuh, eta Jepang. Ya. Mun di bandara aya jalma leumpangna nyantai ngalenghot, eta orang Indonesia. Mun leumpangna nyantai ngalenghoi bari surasuri cekakak cekikik eta urang Sunda. Da urang Sunda mah resep seuri amis budi. Nah, lantaran huntuna bodas. Saurahin prosidi. Namanya muncul kan Lia Eden gitu ya. Termasuk Ahmadiyah. Termasuk di Banjaran ada sempalan Syiah itu muncul. Jadi Lia Eden wae gitu. Susah ngabubarkeunana padahal pengikutnya sedikit. Masalahnya bukan Lia Eden tapi siapa di balik Lia Eden itu. Termasuk nabi-nabi palsu. Di Bandung dulu aya tukang cukur DPR di bawah pohon rindang namanya Ripai. Aku jadi nabi kan. Dan itu selalu ada menjelang Pilpres. Tambahan Ahmad Ripai, tukang cukur, pun sanes ngahinakeun, tukang cukur ngarang buku dan dibagikan secara gratis. Ketika diperiksa sama kepolisian, nyebutkan aya nu ngamodalan di Jakarta. Terakhir mah di daerah rencangan Kang Sodikin rel kereta api Cinta Asih. Eta mah sanes ngaku nabi, ngaku rasul. Namina Cecep Solihin. Kantos nguping Cecep Solihin. Istrina 4, anakna 20. Ai salat tara. Cepna tara salat, da wahyuna ge can aya. Nya pernah urang eta mah keur Nabi Muhammad. Nah, tangkap kan sama polisi. Karena waktu itu anak-anak FPI dari Jakarta turun ke Bandung. Daripada terjadi crash akar rumput tewas. Maneh mending di penjara mending tobat. Saur Cecep Solihin, tobat we cenah. Bari anger kitu ayeuna teh. Jadi pami Bapak Ibu hoyong tepang sareng mantan Rasul sumping. Kecinta Asih namina Cecep Solihin. Bahkan saya ngobrol dengan Kemenag yang dua periode yang lalu lah Bandung ya. Itu ketika Kemenag pusat mau menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sebagai aliran sesat. Itu kan ada surat dari Kongres Amerika sampai 2 kali ngirim itu jangan Ahmadiyah dibubarkan. Apa kepentingan mereka? Supaya Islam teh teu maju-maju terus ngurus nu kararieu. Ya, satu itu ya misi Yahudi itu.
Nah, kenapa ini saya perlu jelaskan? Nanti kita kayak puzzle gitu, Pak. Kita lihat benang merahnya. Satu dulu itu, episode 1 ya. Episode 2 sekarang. Sebelum Islam, ketika Islam dilahirkan, ada 2 negara adidaya waktu itu. Sebenarnya tiga, tapi yang populer 2. Yang pertama Persia atau Parsi atau Iran sekarang. Orang mah apal teh ucing nawenya, ucing Persia ya. Itu orang ngurus ucing. Ari jalmi mah semakin mancung, semakin hade, ucing mah semakin pegek, semakin mahal itu kan ucing. Ucing Persia, Angora kayak gitulah. Jadi Iran sekarang, Persia atau Parsi dulu itu merupakan negara adidaya dan agamanya Majusi atau Zoroaster, penyembah api. Kemudian yang kedua, Bizantium atau Romawi Timur. Secara keyakinan religi itu agamanya itu Kristen Ortodoks. Makanya tidak mau bersatu dengan Romawi Barat. Romawi Barat berpusat di Italia, Roma. Kenapa tidak bersatu? Karena beda keyakinan. Kalau Romawi Timur itu Kristen Ortodoks. Nah, termasuk nanti ada kekuatan yang ketiga yang disebut dengan Habasah. Cuma itu di Afrika. Habasah nanti pecah menjadi beberapa negara. Sekarang kita populernya itu Ethiopia. Padahal nanti termasuk Nigeria, termasuk Somalia. Dulu itu satu wilayah yang disebut dengan Habasah. Somalia itu yang populer dengan bajak lautnya itu. Nah, Ethiopia mah hiji-hiji negara yang tidak punya hari kemerdekaan. Kenapa? Karena tidak pernah dijajah. Dan negara anu teu uyahan. Negara teu uyahan Ethiopia. Sami sareng Bandung. Bandung mah teu uyahan. Bandung mah teu gaduh laut sok. Cianjur punya, ya. Subang punya. Kemudian Tasik punya. Pangandaran teu. Bukan Pangandaran. Ciamis nggak punya Ciamis itu. Kenapa? Setelah nanti ada pemekaran kan. Bandung nggak punya. Sareng nuka kumaha di Ethiopia mah makanan itu tarariis mah. Memang teu uyahan teh. Tiis we sing teu diuyahan. Nah, jadi ada 2 negara adidaya waktu itu. Nanti 2 negara adidaya ini dapat dihancur leburkan oleh kaum muslimin pada masa kekhalifahan Umar ibnul Khattab. Nanti Mesir dapat dilepaskan dari cengkraman Bizantium di zaman Umar ketika panglimanya Amr bin Al-As. Makanya Amr ditugaskan untuk menjadi gubernur Mesir waktu itu. Palestina dibebaskan oleh panglima perang namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Makanya Abu Ubaidah jadi gubernur Palestina. Nanti Irak itu dapat dibebaskan dari cengkraman Iran atau Persia. Nah, bahkan nanti 2 negara adidaya ini dihancurkan. Tapi puncaknya Bizantium ini dihancurkan oleh seorang panglima muslim namanya Muhammad. Karena dia bisa menaklukkan Bizantium ini, diberi gelar Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Dialah yang bisa menerobos, menghancurkan Bizantium di jantung kotanya yang disebut dengan Konstantinopel. Sebuah kota pelabuhan, bentengnya kokoh yang didirikan oleh Kaisar Konstantin. Nanti ditaklukkan dan namanya kemudian dirubah menjadi Islambul atau Istanbul sekarang. Nah, kemudian pernah terjadi perang yang sangat dahsyat dan dimenangkan oleh kaum muslimin ketika terjadi pertempuran dengan pasukan Persia. Ketika itu banyak tawanan perang. Tapi ada satu tawanan perang yang tidak menebus dirinya, juga tidak ditebus oleh pihak keluarganya. Ini si tentara ini namanya Fairuz. Nah, karena tidak ditebus, dijadikan sebagai budak
dibagikan oleh panglima, dan akhirnya Fairuz ini dimiliki oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat muda di zaman Nabi itu. Dia masuk Islam ternyata hanya tanda kutip saja. Nah, nanti orang Arab menyebutnya Abu Lu'lu'ah. Ketika Umar baru saja mengucapkan takbiratul ihram pada saat mengimami salat subuh, si Fairuz ini, Abu Lu'lu'ah ini, yang berdiri di saf paling pertama belakang Umar, dia menikam Umar berkali-kali dengan pisau belati khas Arab namanya khanjar yang sudah dibubuhi racun itu. Dan juga melukai 4 atau 5 sahabat yang lain. Akhirnya dia dieksekusi. Tetapi orang-orang Syiah sekarang menjuluki Abu Lu'lu'ah atau Fairuz ini dengan julukan Baba Syuja', bapak pemberani. Nah, muncul nanti prediksi-prediksi apa yang mendorong sehingga Fairuz ini menikam Umar. Apakah karena Umar itu pemimpin yang tidak adil? Nah, Umar itu adil. Walaupun di zaman jahiliyah Umar itu barangasan gede amuk sahau kadua gaplok. Setelah dia masuk Islam, anggapnya gede amuk. Jadi tidak begini, bahwa Rambo setelah syahadat jadi rinto, anggapnya Rambo. Tapi setelah dicelup dengan celupan Islam, amak nate karena Allah. Tetap kerasnya itu karena Allah. Makanya ada dua orang ya di Masjid Nabawi ngobrol nate. Ke Umar mau dipanggil. Dari mana kamu? Saya orang Taif. Kalau kamu orang Madinah akan aku cambuk kamu. Berani-beraninya berbicara keras di dekat makam Nabi. Kan di Al-Hujurat kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, kan begitu. Umar begitu. Bahkan ketika di Mesir akan terjadi perluasan Mesir, kan ada rumah Yahudi yang digusur kan oleh Amr bin Al-As itu. Si Yahudi ngadu kan ke Madinah kepada khalifah. Umar hanya mengirimkan tulang yang sudah kering digaris sama ujung pedang, kasihkan kepada gubernur. Ketika dilihat oleh Amr bin Al-As, Amr bin Al-As memerintahkan bangun kembali rumah orang Yahudi itu. Simpel gitu. Umar na pinter, gubernur na pinter. Jadi cing lurus ya, yang lurus kamu dalam bertindak itu, karena kamu akan menjadi tulang nanti. Sampai Yahudi itu akhirnya masuk Islam karena melihat adil keningan Islam. Kemudian pertanyaan kedua, siapa sebenarnya Fairuz itu? Fairuz itu termasuk pasukan elit. Kopassus menurang apa? Ya. Dari segi nama dia bukan orang miskin. Fairuz itu sebutan untuk salah satu batu mulia. Virus diurang, bukan virus corona. batu. Nah, dari segi nama saja bisa diketahui. Contohnya diurang, punten ya, punten. Zaman baheula gitu. Mun aya jalmi namina Mod. Karakter Sundanya Mod. Kira-kira strata sosialnya itu menengah ke bawah, menengah ke atas? Ke bawah. Emen. Punten pilih kesebatnya. Ini contoh saja zaman baheula. Tapi kalau Subrata, dari nama saja kita sudah iya mah. Menak ya mah. Itu ya. Hari ayeuna mah susah kan? Di lembur di pasisian wae aya budak namina Marcella. Irung pege. Korban sinetron teh. Nyekeun wae pek wae namanya. Nami mah mangga wae gitu ya. Jadi dari sisi nama saja bisa ditebak Fairuz itu bangsawan. Ternyata Fairuz ini menikam Umar bukan karena ketidakadilan yang dilakukan oleh Umar, tetapi didorong oleh rasa sakit hati. Karena bangsanya yang begitu digdaya dihancurkan oleh Islam di masa komandonya dipegang oleh Umar. Nanti kalau dalam kaidah, dalam akidah, orang kafir yang pura-pura masuk Islam karena motivasinya akidah disebutnya munafik.
Tapi kalau orang kafir yang pura-pura masuk Islam kemudian merusak Islam dari dalam, tapi dorongannya masalah politis, istilahnya zindik. Dia orang zindik. Nah, makanya sekarang kenapa Syiah itu berpusat di Irak dan memanfaatkan mencatut nama Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, dan 12 keturunannya. Nah, kemudian ya, Rasulullah wafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Setelah 2 tahun 2 bulan wafat, normal, biasa. Diangkatlah Umar. Setelah 6 tahun menjadi khalifah, wafat karena dipikam. Kemudian diangkatlah Utsman. Utsman diangkat jadi khalifah itu usia 86 tahun, sudah tua. Dikudeta, dibunuh juga. Kepalanya itu dipukul dengan besi, Pak. Lagi membaca Al-Quran. Nah, tapi ada dicampuri dengan hoax gitu ya. Hari tadi sana Utsman teh nuju maca surat Al-Kahfi. Persis darahnya itu memercik kepada kalimat wal yatalattof. Matak dicetak berem gitu ya Pak. Dongeng baheula mah. Nah, non sababna kecap wal yatalattof berem eta teh getih Utsman. Padahal bukan, eta oleh percetakan sengaja dikasih tinta merah untuk menjadi tanda itulah tengah-tengah Al-Qur'an. Ku tukang bengmbal mah sok dipakai jampe penaltinya. Wal yatalattof teh jampe penalti teh. Padahal enggak, bukan begitu. Nah, kenapa Utsman dikudeta? Tuduhannya 2. Pertama, Utsman itu memperkaya diri. Bahasa ieu nama korupsi. Tuduhan itu tertolak. Kenapa? Da Utsman mah sebelum jadi khalifah ge tos beunghar. Ketika terjadi perang Tabuk tahun ke-9 bulan Rajab. Suhu sangat panas, ekonomi sedang melemah. Abu Bakar menyumbangkan seluruh kekayaannya kan. Umar separuh kekayaannya. Utsman menyumbang 900 ekor unta. Utsman juga menyumbang 100 ekor kuda. Sok, harga onta seberapa? Taruhlah 30 juta onta hijina. Kali 800 seberapa? 2,7 miliar. Kuda seberapa hijina kuda? Kuda perang. Lain kuda dina film si Ateng baheula ning cepet leutik. Lain kuda gitu kan deh. Upami kuda 100 juta hargana, eta teh minimal Pak, kuda perang terlatih mah. Kali 100 sudah berapa? Tah, ku pribadosnya diemutan gitu, pola pikir sahabat Nabi dina bab sumanget sedekah gampang golosor. Padahal Utsman teh pedagang, umumna pedagang mah medit. Da hitungan pedagang mah, meuli sakieu, bati sakieu, rek sedekah teh hararese tukang dagang mah. Tapi Utsman mah golosor. Aneh, teu udag pola pikir sahabat Nabi. Mata teh Imas nya nyindirannya usum batu ali, meuli batu ali. Usum sapeda, meuli sapeda, usum kurban mah papaehan we. Punten we pada KM abdi mah teu tiasa kurban tahun ieu mah. Beri sapeda 2, bromtong 2 nana. Nah jadi Utsman mah datos beunghar ti baheulana. Tuduhan yang kedua, Utsman itu nepotisme. Banyak mengangkat pejabat dari kalangan saudaranya. Dan terlepas secara modern oke. Saya misalkan ketua DKM misalkan. Saha ieu milari bendahara ya. Yang bagus pembukuannya, amanah, mau kerja, ikhlas. Kareresan gitu. Gaduh rai ipar, mas pembukuannya bagus, amanah, terus jadi bendaharanya, kan gak apa-apa, karena amanah dan kompeten. Yang tidak boleh itu sakitu eueuh kabisa kulantaran anak emak jadi ketua MPR. Itu kan yang nepotisme itu. Dekat emak mana itu di negara itu, lain di negara mana? Saya Intel di Indonesia kan. Di Belanda. Di Belanda. Bahkan ini gambaran saja.
Indonesia teh tos gaduh sabaraha presiden teh? Cing etan. Sok Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, Jokowi. Terus setuju? Mau ditambih? Aisyah Sapurudin Prawira Negara. Ketika Soekarno diusir, dibuang ke Digul. Nah, itu yang tidak tercatat dalam sejarah. Semua presiden punya program. Tapi yang kita bisa merasakan hasilnya itu program Pak Harto. Karena rehabilitas 1, 2, 3 kan, ya. Sampai bisa swasembada beras, bisa ekspor. Kurang mah impornya Pak. Maka ya aki ditanya, Ki, cing saura akinya iya mah perbandingan. Rawas zaman Soeharto, rawas zaman Jokowi. Cek si aki teh, ngeunah keneh zaman Pak Harto. Nah, haki kade nyarita teh bisi salah. Lantaran si Nini hari teman ngorah keneh. Seganten awan. Si Nini ngorah keneh hari teman. Rawas zaman Pak Harto. Kenapa program Pak Harto lancar, Karena dari presiden sampai ke RT Golkar semuanya, Pak. Itulah gambaran kenapa Usman banyak mengangkat pejabat dari kalangan saudaranya. Pada ayeuna manteu. Presidennya diusung PDIP. Gubernurnya Anies Baswedan. Ketika ada program yang bagus itu dihalangi. Mau mengadakan pasar murah minyak goreng dihalangi sama pusat itu. Maka ini istilahnya politik kedai kopi. Walaupun bagus programnya, kulantaran tesa partai hantem. Kajian goreng nggak bisa partai mah angkat. Kan begitu. Nah nanti Usman wafat setelah oleh siapa yang membunuh Abdurrahman bin Muljim ya. Diangkatlah Ali. Pihak keluarga Usman yang disebut Bani Umayyah itu yang dimotori oleh Muawiyah. Ketika Ali jadi khalifah, Muawiyah itu kan gubernur di Syam, Suriah ya. Dulu Syam, sekarang pecah menjadi 4 negara, Jordan, Syria, Lebanon, Palestina. Itu dulu Syam disebutnya. Nah, pihak keluarga Bani Umayyah, keluarga Utsman itu yang dimotori oleh Muawiyah menuntut kepada Ali untuk mengkisos orang yang membunuh Utsman. Kalau yang membunuh Umar kan udah dikisos. Dalam Islam itu orang boleh dibunuh karena membunuh. Setelah dilakukan mediasi pengadilan, bayar diat nggak mau memaafkan, nggak mau, udah kisos. Atau orang berzina dan muhson rajam lah sampai mati. Utsman itu kenapa? Dia pejinah bukan, pembunuh juga bukan. Makanya keluarganya Bani Umayyah menuntut kepada Ali berlakukan hukum kisos. Cuma Ali sampai beliau mundur tidak terrealisasi keinginan itu. Jadi Ali tidak mau, pihak keluarga Bani Umayyah menuntut sampai beberapa kali terjadi pertempuran. Perang Siffin, perang Nahawan. Korbannya itu 17.000 sekali maut eta umat Islam. Ketika terjadi perang pihak Muawiyah dan pihak Ali. Sampai pernah terjadi juga Aisyah setelah pulang haji untuk menengahi, memediasi, akhirnya terjadi yang disebut dengan perang Jamal itu. Ali merasa prihatin. Mun cek urang mah, nah urang jadi pemimpin teh kadon loba nu marawat. Akhirnya Ali mundur sebagai khalifah. Karena jabatan khalifah kosong, Muawiyah sebagai gubernur mengangkat dirinya sebagai khalifah. Nah nanti pasukan Ali pecah menjadi 2. Ada yang tetap loyal kepada Ali, muncul saja istilah Syiah Ali. Syiah itu sebenarnya dulu bahasa netral. Syiah itu pengikut, pembela, loyalis. Pengikut Muawiyah juga disebut Syiah Muawiyah. Ya Syiah Jokowi, ya Syiah Prabowo, begitu. Pengikut dalam artian pengikut, loyalis. Prabowo matos ngahijinya, urang mah anggar para Syiah keneh. Sampai di Istiqomah Bandung itu ada alumni haji
Dulu mah alasanna na teu ngaji pandemi, sekarang sudah menurun. Anggaran teu ngaji karena ternyata baheula teh alumni itu aya 01 aya 02. Yeuh sing teh Prabowo mah geus ngahiji, Sandiaga Uno ge geus ngahiji boga jabatan, aya urang ka bagian pasea na hungkul. Mata tong serius teuing. Ya. Serius tapi teu ngawa teuing gitu. Ya kitu kan dina politik mah. Jadi termasuk kade ya. Persis sekarang muktamar kan. Tanggal September kan 23, 24, 25 muktamar. Banyak begitu. Ada yang terus Ustaz Aceh. Ada yang begitu. Ustaz Romli salami Ustaz Aceh sangemah tos Ustaz Aceh. Tapi di pihak lain kan ada yang mengusung nama-nama muda. Siapapun nanti yang terpilih hasil muktamar sudah kita dukung. Jangan sampai teu saya mah moal ngadukung taskil eta saya mah. Nah, boleh begitu. Mangga sok parasya dina muktamar dalam artian positif ya. Kalau sudah muncul satu ketua terpilih, dukung. Nah, jadi ada pasukan Ali yang tetap loyal kepada Ali. Muncul istilah Syi'atu Ali, Syiah Ali. Ada pasukan Ali yang tidak setuju dengan tahkim itu. Ya. Akhirnya mereka menarik diri keluar dari barisan Ali. Muncul istilah Khawarij. Itu sekte pertama dalam Islam. Nah, nanti Syiah Khawarij yang asalnya merupakan kumpulan politik sekarang berkembang menjadi paham keagamaan. Jadi nu asal nama ada dua kubu, pihak Muawiyah dan pihak Ali, ditambah sekarang kubu ketiga yang disebut Khawarij. Nah nanti pihak Ali, pihak Muawiyah, anu bararodona gitulah ya, ecek-ecekna. Nah mereka di dalam ngagul-agul panutanana itu seringkali mencari ayat dalam Al-Quran yang menerangkan keutamaan Ali. Kalau tidak ada, cari di hadis. Kalau tidak ada, mereka tidak segan-segan bikin hadis palsu. Makanya ada hadis palsu versi Syiah itu Aliyun khairul bashar man syakka fihi kufrun. Ali sebaik-baik makhluk, yang meragukan hal itu kafir dia. Itu hadis palsu versi Syiah. Pihak Muawiyah pun tidak mau kalah, bikin lagi hadis palsu. Al-umana talatatun, orang yang jujur itu 3, anak Nabi Muhammad, Jibril, malaikat Jibril, wa Muawiyah dan Muawiyah. Jadi pihak Ali menghantam Muawiyah, pihak Muawiyah menghantam Ali. Kalau Khawarij itu menghantam pihak Muawiyah, menghantam pihak Ali. Nah makanya sekarang ada aliran yang baru yang dibidani oleh Amerika disebut dengan Daesh, Daulah Islamiyah Irak dan Suriah, di kita sebutnya ISIS. Sunni Syiah ya, Sunni diwakili Arab misalkan, Syiah diwakili Iran. Nah, Daesisme, ISISme, Arab dihantam, Iran dihantam. Makanya ada yang menyebut neo Khawarij. Nah nanti Khawarij ini berpusat di satu desa di Irak, namanya desa Harura. Paham keagamaan Khawarij itu pelaku dosa besar secara otomatis murtad, kafir. Paham Khawarij kaitan dengan masalah fikih, wanita yang haid, yang nifas wajib mengqadha salat. Bukan hanya wajib mengqadha saum. Makanya ada seorang perempuan tanya kepada Aisyah, bagaimana wanita yang haid dan nifas apa wajib mengqadha salat dan saum? Aisyah tahu begitu. Makanya Aisyah tanya dulu, "Hururiyatun anti?" Apakah kamu berasal dari desa Harura? Karena yang berpaham seperti itu yang berasal dari desa Harura, yaitu kaum Khawarij itu. Nah, yang tadi yang pertama, pelaku dosa besar secara otomatis kafir. Makanya oleh Imam Al-Bukhari dibantah pendapat ini. Beliau membuat judul bab Idal taqal muslimani. Memuat hadis itu. Apabila dua orang muslim saling berhadap-hadapan dan kedua-duanya saling menghunus pedang, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh yang dibunuh dua nana di neraka.
Hadal qatil pamabalul maktul. Ya Rasulullah, numaihan makan neraka kahartos ku abdi. Ainu dipaehanna bet ka neraka. Karena dia saur Nabi punya semangat, punya niat untuk membunuh eta mah pedah kapiheulaan emang. Nah itu. Nah, jadi ku Imam Bukhari mah tetap pelaku dosa besar muslim. Makanya Nabi bersabda apabila dua orang muslim mah disebut tadi. Nah, makanya yang aneh itu ketika terjadi wacana ya, bahkan dalam muktamar NU itu ditegaskan lagi tidak boleh menyebut kepada orang-orang di luar Islam dengan sebutan kafir, tidak boleh. Non muslim. Ya pun tanya cek abdi mana bodoh beles. Kafir itu bahasa yang sopan. Abu Jahal, Abu Lahab pernah protes tadi disebut kafir. Nah, ngartieun karena bahasa Arab. Ainu-aina teu ngarti disebut teu ngarti da kiai unggul. Kafir itu kan menutup hati. Kafir itu penutup. Kan aya doa wa kafir anna sayyi'atina kan gitu. Petani kafir, kupar. Upami aya proyek ya danana kurang, geus ku saya dikaper heula gaya. Ditutup heula gitu. Tapi kebayarnya ya dikaper heula teh kitu, ditalangan heula, dikaper. Jilid buku cover. Kantong badak koper, gitu kan gitu lah. Jadi Islam itu selalu menggunakan diksi istilah ayeuna mah gitu, yang sopan. Tidak ada Al-Quran menggunakan kata-kata vulgar. Sopan Quran. Bentarnya ya. Campur suami istri. Bahasa yang sopan apa di kita? Jima. Jima itu kan dari kata salat berjamaah, iftar jama'i, buka bersama, berkumpul bersama jima. Tapi kalimat jima itu nggak dipakai dalam Quran. Quran menggunakan kalimat menyentuh. Apabila kamu menceraikan istrimu padahal kamu belum menyentuhnya, maka kamu boleh mengambil separuh dari mas kawin yang telah kamu belikan. Kan begitu aturan cerai itu. Siti Maryam ketika diberi kabar gembira oleh Jibril, kamu akan punya anak laki-laki. Anna yakunu li gulam walam yamsasni basyarun. Bagaimana mungkin aku punya anak? Sementara tidak ada seorang pun yang telah menyentuhku, walam aku bagia dan aku bukan pelacur. Menyentuh. Makanya dulu sangat aneh dan disayangkan ketika Gus Dur mengatakan bahwa Quran itu kitab suci paling porno sedunia. Karena yang bicaranya Gus Dur jerempet, teno protes. Coba kalau Habib Rizik Syihab yang bilang begitu, wah digoreng sampai garing pasti. Ya, tapi ulama-ulama NU juga protes lah. Cuma oleh media tidak diangkat. Gitu. Nah, jadi kembali ke yang tadi. Ketika muncul istilah tong disebut kafir non muslim wae. Sok lenyepan secara rasa bahasa. Non artinya apa? Tidak, bukan. Makanya orang-orang Cina itu mereka tersinggung ketika disebut non pri. Kasar non pri itu. Kan saya lahir di dia. Walaupun orang Cina mah gitu ya, walaupun sudah punya nama Indonesia, nama Cina, nama ayam. Dan biasanya ada kode, marganya selalu nempel. Lim Siuliong. Namina orang Sudono Salim, Lim. Dulu ada presenter Lena Tan, itu marganya Tan. Tanuwijaya itu Tan. Ada marga Yo, ada marga Yo. Juga Pak Yoyo itu marga. Ya, Pak Yoyo. Dulu di Cikudapateh ada orang Cina masuk Islam, dukasa namina Solihin Ong. Ya, dengar kan nama itu? Solihin Ong, marganya Ong. Beliau secara organisasi masuk Muhammadiyah, tetapi secara fikih itu belajar ke Al-Ustaz Nasrullah. Dan anak mah diajar ke Al-Ustaz Nasrullah begitu. Nah, tapi ada cerita gini, Pak. Dia Konghucu agamanya. Dia cerita,
Saya ngisi pengajian di sisi rel 95 sampai 2000-an. Galak kok jalmina. Ku DKM teh, kade di dia mah ya Ustaz Solihin Om. Nah, kade kunaon gitu. Ustaz Dedi Rahman we di paseaan. Mun teu panuju teh, Pak. Eta mah nuju ceramah. Saya juga waktu itu membahas bab kurban arisan. Kurban tapi dengan arisan caranya. Saya mengatakan hukum arisan teh haram. Eta mah langsung keheula euy. Nuju ceramah tuh. Keheula euy. Diskusi jeung dewek sana. Ngaliwat hayu. Nah, kan nguping ngaliwat mah geus tata genah ya sih. Kayak nguping ngaliwat mah pas diskusi jeung dewek mah rada nyentuh gitu. Baheula anak keur agama Konghucu keneh. Ningali tatangga mun aya nu maot esok hajat 3na 7na anak teh aneh. Nah, cenah urang Islam teh bet migawe agama ajaran agama saya. Da eta mah Konghucu eta mah. Terus anak asup Islam. Maca Quran, maca hadis, diajar ka Ustaz Nasrullah. Jadi anak boga kesimpulan tahlilan teh ayana ti babaheula. Cek babah. Cek babah. Jadi tahlilan teh ayana ti babaheula. Saur babah gitu. Iya, ti babaheula. Non itu tidak. Muslim itu kan isim fa'il dari kata salama. Salama selamat. Muslim orang yang selamat. Non muslim teh jelema anu teu salamet. Kasar Pak bahasa itu. Mun ngartieun mada amek atuh disebut non muslim. Jelema anu cilaka. Jelema anu teu salamet teh nya. Tapi Profesor Musdah Mulia, praktisi PDIP ya. Dia mengatakan bahwa orang Nasrani itu tidak kafir, nu kafir mah koruptor. Kenapa Musdah Mulia mengutip paham Khawarij? Karena yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir itu Khawarij. Nah, tetapi pasukan Ali yang tetap loyal kepada Ali yang disebut dengan Syiah Ali itu hanya aliran politik saja. Mereka tidak mencaci maki sahabat, tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Berbeda dengan Syiah sekarang. Syiah aja nama disebut Rafidhah. Cuma mereka tidak mau disebut Rafidhah. Hoyongna disebut Syiah. Ingin disamakan dengan Syiah yang loyal dengan Ali. Tahu seberatan tuh? Terasa. Kesimpulan banyak. Ini saya makalan saya kasih ya. Nanti yang perlu peryogi maka fotokopi. Seringkali orang menyepelekan masalah. Ya. Dulu ada tokoh pemuda Muhammadiyah, 2 orang. Satu bernama Jalal, orang dianya. Yang satu lagi bernama hilap deui. Tos ngantun kan 2 nama ge. Pimpinan pesantren Ciburial, Muhtar Adam, ya. Untuk disebut Muhtar Adam lah, inisial MA. Pami Jalal nama terang-terangan, ngaku siapa? Tapi Muhtar Adam mah henteu, Pak. Tetapi dialah tim sukses ketika Jalal mencalonkan diri sebagai caleg dari PDIP nomor urut 1 menggantikan posisi Taufik Kemas. Bukan orang partai tapi dapat nomor urut jadi. Berapa mahar yang mesti dikeluarkan? Itu bukan rahasia umum. Orang partai saja kadang-kadang mahar. Taruh sekali usah bintik. Nah gitu. Kan dapil untuk Kabupaten dan Bandung Barat. Jalal itu. Jadi kan. Nah, Muhtar Adam itu selalu mempromosikan Syiah, tetapi tidak menyebut Syiah, madhab Ja'fari, madhab Ahlul Bait. Gitu. Jadi seringkali kita mendengar orang berkata begini, perbedaan Sunni dan Syiah itu tidak berbeda dengan perbedaan yang terjadi antara NU dan Persis.
ini terlalu menyepelekan masalah. Perbedaan yang terjadi antara NU dan Persis hanya terjadi pada masalah furu, masalah usul, pondasi akidah sama. Kita cek ya. Quran NU dengan Quran Persis sami, hadisna sami, sahadatna sami, rukun Islam, rukun imanna sami, ya. Adanna we sami, ya. Kantos teu nguping adan NU asyhadu anna sayyidana Muhammadar. Kamu tahu? Dah, walaupun suka menambah nama sayyidina, dina adan nama tuan-tuan. Sama dengan adan Persis. Tapi adan Syiah itu ada hayya ala khairil amal setelah ucapan hayya alal falah. Sementara akidah Syiah yang kaitan dengan Quran, mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini sudah tidak asli lagi. Jumlah Al-Quran, jumlah ayat yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebanyak 17.000 ayat. Sekarang kan cuma 6.600 sekian. Makanya dalam hadis Persis Syiah disebutkan 2/3 Al-Quran hilang. Satu, kaitan dengan Al-Quran. Yang kedua, kita sebagai orang Islam meyakini bahwa kullu sahabah udul. Tetapi orang Syiah mengatakan bahwa ketika Nabi wafat, semua sahabat murtad kembali kepada kekafiran kecuali 4 orang saja. Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Hudzaifah ibnul Yamani, kemudian Al-Miqdad bin Al-Aswad. Makanya hadis palsu Persis Syiah ini dikritisi oleh Profesor Dr. Ihsan Ilahi Dhohir, penulis produktif kritis terhadap Syiah. Dia meninggal di Riyadh, dimakamkan di Baqi, karena ketika dia ceramah di Pakistan itu ternyata mimbarnya meledak, sudah dipasangi bom. Abrigen ada power, ada power ya. Jadi perbedaan antara Sunni dengan Syiah bukan hanya masalah furu, tetapi sudah merambah kepada masalah usul. Pondasinya beda, akidahnya beda, kemudian masalah furu juga beda. Salah satu contohnya, kita kalau berwudu kaki dibasuh, Syiah mah diusap. Tapi kade teu mustahil lamun urang debat urang eleh kade. Da dalilna sabatos nu kiat. Oleh karenanya tidak mungkin antara Sunni dan Syiah disatukan. Makanya ada usaha takrib istilahnya itu tidak mungkin. Kenapa? Karena perbedaannya sudah merambah masalah akidah. Sareng NU wae urang teh pada susah hiji. Karena metodologi istinbatul ahkam beda. Doib hadisna teh tah qobla Jumat teh doib hadisna ge opat nu doibna oge. Sumuhun doib oge hadis. Mal susah. Ya, pada begitu gimana? Doib juga itu hadis. Ya. Pada dilaksanakan aja. Ya. Ya memang di NU begitu. Kalau di Persis enggak. Nah, lalu bagaimana kita setelah kita memberitahu hadis ini doib, ternyata mereka akan doib dan juga hadis. Kalau kita mah bukan begitu, Pak. Hadis-hadis juga doib. Nah, oleh karenanya innama alaikal balag, tugas Anda itu hanya sebatas menyampaikan. Kita sampaikan hadis ini doib, tidak bisa diamalkan. Selesai tugas kita. Urusan mereka kekeh we ngamalkeun sudah, karena kita sudah memberitahu. Iya betul kayak itu. Tugas kita itu sebatas menyampaikan. Ya. Ya. Imamnya tuh berkata itu hadis itu juga hadis kan. Iya betul. Betul. Kadang-kadang kalau berjatuh kan saya merasa agak sopan. Saya duduk aja. Oh iya. Nah, jangan Pak, jangan datang. Karena acara itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita datang berarti kita setuju dengan acara itu. Tetapi bagaimana caranya agar tetap hubungan secara sosial tetap terjalin baik? Cek urang Sunda mah kedah aya basa. Mesti berbicara, ya. Jangan terus kita balucat-balucat. Karena kalau kita bikin alasan, kita diundang, mohon maaf ya, saya ada perlu. Besok lusa diundang lagi. Lebih baik kita terus terang.
Jangan ada dusta di antara kita. Bapak mertua saya, Pak. Bapak mertua saya. Saya lingkungannya begitu. Betul, Pak. Betul. Saya tuh untuk menghindar itu dari banyak alasan gitu saya. Iya, betul, betul. Kalau banyak alasan, nanti pasti diundang lagi. Saya tuh berbuat bohong gitu. Memang bohong. Betul, betul. Pertama, Nabi menyatakan Islam itu seperti bara, dipegang panas, dilepaskan mati. Satu itu ya prinsipnya. Yang kedua, Nabi bersabda, siapa yang mencari keridhaan Allah dengan resiko dibenci manusia, maka Allah yang akan menjadi pelindung dan penolongnya. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mengorbankan kasih sayang Allah, maka Allah akan berlepas tangan dari orang itu. Nah, bagaimana caranya supaya cai mah herang laukna beunang? Istilah Sunda begitu ya. Artinya kita tidak membohongi ilmu yang kita miliki, tetapi tetap menjaga hubungan sosial. Mesti terus terang. Contoh, ya. Bapak mertua saya itu sebelum jadi bendahara 2 di PP Persis, jualan beras Pak di stasiun Bandung. Maka ketika saya mau menikah teh, pinter euy ente mah neangan minantu mitoha teh benar biasa gitu. Tetangga saya meninggal dunia. Saya belum jadi menantunya, cuma bapak saya bicara, cerita. Tetangga meninggal dunia, ngirim makanan. Berkat kalau di kita ya, ngirim makanan pakai PPT dulu. Bapak saya teh bilang begini, Neng, karena perempuan, Neng, kedah nama bapak nu ngirim, sanes bapak nu dikirim. Apa ngerti Pak ya? Mestinya saya yang mengirim, bukan saya yang dikirim. Sudah, makanan ini bawa kembali pulang. Nah ini bawa beras ya 5 kilo, kasihkan ke ibu. Istri dari almarhum itu. Sejak saat itu tidak ada lagi yang memberi berkat ke bapak saya, Pak. Walaupun ada bahasa yang kurang enak didengar. Oh, Persib, si bapak itu. Tuh, ya. Kalau Persis di Solo, Pak. Kalau di Bandung Persib. Persib dia tahu. Biar dicap begitu, Pak. Orang tahu. Atau nanti silakan Bapak ya, coba temui orang yang dekat dengan Bapak atau secara empat mata saja bilang kepada keluarga almarhum, ketika beliau meninggal dunia, kalau kita bisa memandikan, ikut memandikan. Ketika disolat, kita ikut nyolatkan. Kirim makanan tidak ada, kita kasih amplop. Ke pemakaman kita ikut dalam proses menghantarkan. Tapi dalam acara tahlilan kita bilang saja, mohon maaf, menurut ilmu yang saya pelajari, acara hajat kematian itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Jadi saya tidak ikut bukan karena ada masalah dan kebencian dengan almarhum, tidak ada. Cuma saya tidak bisa karena menurut ajaran yang saya terima ini tidak ada contohnya, mohon maaf. Walaupun sebenarnya tidak perlu mohon maaf ya, tapi gitulah, kurang Sunda mah begitu. Nah, jadi dengan cara demikian insya Allah kita tidak membohongi ilmu yang kita terima, tetapi hubungan kemasyarakatan itu tetap terjaga. Itu China herang laukna beunang teh. Nah, walaupun itu tadi, jadi Islam seperti bara, dipegang panas, dilepaskan mati. Dipegang itu panaslah telinga kita, diomongkan batur gitu. Nah, begitu teknisnya begitu. Makanya Ustadz Abdurrahman mengatakan kalau kita tidak bisa merubah kemungkaran, maka jangan menambah jumlah pelaku dengan diri kita. Sakitu sementawis nya sono ama sono keneh ieu teh. Insyaallah dina sanes waktos upami Allah takdirkeun urang tepang deui. Sakitu aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.